Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kurcaci, pembuat sepatu. Ada seorang lelaki yang bekerja sebagai pembuat sepatu. Lelaki itu hidup dengan sederhana. Ia tinggal bersama istrinya. Setiap hari lelaki itu membuat sepatu, terkadang sampai larut malam. Paginya lelaki itu menjualnya ke pasar. Namun hari ini lelaki pembuat sepatu merasa sangat lelah. Ia tak bisa maksimal membuat sepatu. Saat sedang membuat sepatu malam-malam, lelaki itu tertidur karena kelelahan. Pada saat itu datanglah beberapa kurcaci menolong lelaki itu. Diam-diam, para kurcaci membantu lelaki tersebut membuat sepatu. Kurcaci-kurcaci itu tahu bahwa lelaki pembuat sepatu adalah lelaki yang baik. Saat pagi menjelang, lelaki pembuat sepatu kaget. Semalaman ia ketiduran, tapi beberapa sepatu telah selesai dibuat, bahkan lebih indah daripada sepatu buatannya. Lelaki itu menemui istrinya. Ia mengira istrinya lah yang telah membuat sepatu itu. Bahkan aku tak berani mengganggumu bekerja. Bagaimana mungkin aku membuat sepatu itu? Ujar istrinya. Lalu siapa? Tanya lelaki itu dengan heran. Sepatu-sepatu yang dibuat para kurcaci sangat indah, sehingga laku dengan harga mahal. Lelaki itu sangat senang, bahkan ia bisa pulang membawa oleh-oleh berupa makanan kesukaan istrinya. Begitu setiap harinya, para kurcaci membantu lelaki itu membuat sepatu. Hingga pada suatu malam, lelaki itu dan istrinya bersembunyi di dalam lemari, sembari memperhatikan ruang kerjanya. Mereka ingin tahu siapa orang yang selama ini selalu membantunya membuat sepatu. Saat tengah malam, para kurcaci datang dan mulai membuat sepatu. Kini lelaki dan istrinya jadi tahu, rupanya para kurcaci lah yang membantu mereka. Sebenarnya si lelaki dan istrinya ingin berterima kasih, namun mereka tak mau membuat para kurcaci ketakutan. Aku punya ide. Kurcaci-kurcaci itu tak mengenakan baju. Aku akan membuatkan mereka baju, seru istri lelaki itu. Lelaki itu setuju dengan usul istrinya. Beberapa hari kemudian, istrinya selesai membuat pakaian untuk para kurcaci. Mereka meletakkannya diam-diam di tempat mereka membuat sepatu. Saat malam tiba, sang lelaki dan istrinya mengintip dari balik pintu. Para kurcaci sangat senang mendapatkan baju baru. Mereka langsung memakainya. Namun setelah malam itu, para kurcaci sudah tak pernah datang lagi ke rumah lelaki itu. Untung saja kehidupan lelaki itu sudah membaik dan tak lagi berkekurangan. Barangkali para kurcaci pergi ke hutan. Mereka kembali ke tempat asal mereka. Pesan moral dari dongeng ini adalah kita harus menjadi orang yang tahu berterima kasih dan membalas budi.